Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena dengan kasih sayangnya kita bisa berjumpa dan ketemu di channel ini. Anda menemukan channel ini bukanlah hal yang kebetulan, tetapi karena tarikan energi keselarasan antara Anda dan saya, dan semua adalah pasti karena kehendaknya. Lawan paling berat adalah diri sendiri. Melawan diri sendiri itu sangat sulit dan teorinya tidak akan bisa, kecuali atas pertolongan Allah, izin Allah dalam menundukkan keakuan diri. Karena secara kodrat, manusia pasti menyukai segala yang berbau enak-enak, senang, nyaman, menang, santai, damai, gembira, bahagia. Padahal semua itu sumbernya adalah nafsu, jika kita tidak berada dalam sistem Tuhan. Bagi orang umum, dalam diri manusia rasa-rasa itu adalah nafsu. Sedangkan bagi orang khusus, karena yang merasakan adalah ruhaninya, maka sebaliknya. Melawan kesenangan nafsu itu sangat sulit, seperti membunuh dirinya sendiri. Sedangkan jalan paling aman menuju membunuh diri sendiri adalah lewat penderitaan. Penderitaan yang bagaimana? Ya tentunya penderitaan ketika kita beribadah, adaptasi dengan Tuhan, menjalankan sistem ketuhanan. Jika kita belum masuk ke dalam sistem Tuhan, ya penderitaannya karena karma, dosa. Dan itu malah sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala atau rahmat Tuhan. Nafsu sangat benci penderitaan, hinaan, ketidakberdayaan. Jika tidak ada pertolongan Tuhan, nggak mungkin manusia normal bisa melawan nafsu dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang tidak suka yang enak-enak, merasa mampu, merasa bisa, merasa lebih baik, merasa alim, merasa lebih pintar, merasa lebih pantas, dan merasa yang lain. Dan hanya Allah saja yang bisa menundukkan nafsu manusia. Itu tipis sekali. Ada alam yang demikian rumit yang ada dalam diri manusia yang sangat sulit dilalui karena saking banyaknya penghalang. Nafsu, hasrat, keinginan, hayalan, angan-angan, ego merasa. Itulah gerbang neraka. Awal manusia memasuki neraka adalah karena terjebak dengan itu semua. Merasa dirinya benar hingga tidak memperdulikan yang lain. Menganggap yang lain lebih rendah, salah, dan dirinya yang benar. Maka bukan kedamaian di bumi ini, tapi malah pertengkaran, perpecahan, timbul rasa benci, dendam, dan perang. Bahkan sesama saudara bisa terjadi perang loh. Semakin meredup rasa kasih sayang antar sesama, antar makhluk hidup. Kok makhluk hidup? Hewan dan tumbuhan apa juga perlu disayangi? Jika kita paham tentang tujuan hidup kita akan menyayangi makhluk hidup. Makhluk hidup, binatang, tumbuhan, itu juga adalah refleksi dan gambaran. Jika kita selama hidup sudah tidak ketemu Allah, tidak mengenal Allah, tidak berada di sistem ketuhanan atau sistem yang Allah kasih, malah berbuat seperti perbuatan binatang, tidak menutup kemungkinan loh manusia itu akan terakhir kembali di dimensi binatang. Sebagaimana Quran surat Al-Waqiah ayat 66:1, kami menentukan kematian di antara kamu dan kami berkuasa merubah rupa kamu dan menciptakan kembali dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Begitu juga Quran surat Al-Maidah ayat 60. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik. Itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Jadi jangan dikira dalam diri manusia itu sesederhana seperti yang Anda lihat dan bayangkan.
Ada kehidupan yang maha dahsyat yang terjadi dalam diri manusia. Seumpama Anda kasyaf melihatnya, maka disitulah gambaran dunia dan akhirat semuanya ada di dalamnya. Alam kita yang sebenarnya adalah malah yang ada dalam diri manusia, bukan alam yang ada di luar manusianya. Yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita raba, dan rasa itu semua fata morgana. Yang aslinya adalah malahan alam yang ada dalam diri manusianya. Angin tornado, kilat menyambar, guntur menggelegar adalah gambaran di alam luar. Di alam diri itu bisa amarah, ego, emosi yang meledak-ledak, energi negatif. Gambarnya seperti itu. Dunia akhirat itu ada dalam diri manusia. Dunia alat membacanya adalah akal, sedangkan alam akhirat, alat membacanya adalah ruh. Jadi meskipun jasad kita masih di dunia, ruh kita sudah masuk alam akhirat. Ya harusnya saat ini. Tapi jika ruh Anda diaktifkan loh ya. Neraka dan surga juga ada di dalam diri kita. Di tempat yang sama, ke surga ya harus lewat neraka. Neraka itulah penderitaan. Apakah Anda berhenti dan menyerah serta jatuh ke dasar neraka, ataukah terus berjalan hingga menuju surga? Sayangnya banyak yang tertipu dengan panca inderanya, bahkan larut dengan virtual bikinan nafsunya. Jika tidak memahami diri sendiri dengan seluruh variabel di dalamnya, mustahil kita bisa mengenal Tuhan. Saya rasa cukup ini, saya harap Anda paham, kita belajar pelan-pelan. Saya bukan menggurui atau lebih pintar dari Anda. Kita saling berikan pengetahuan agar kita sadar, tercerahkan, awakening. Sampai bertemu di part selanjutnya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.